Iya. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jauh-jauh dari COVID. Udah varian yang apa ya terakhir ya? Omikron ya. Setelah Omikron ada lagi kayaknya. Oke, yuk yang belum gabung-gabung. Nah. Sebelum kita mulai, semuanya open mic ya. Semuanya open mic. Bagus kalau open cam, jadi saya tahu ekspresinya. Semuanya open mic dulu. Ada satu pertanyaan, yuk dijawab yuk bareng-bareng. Matahari tenggelam di sebelah, gampang banget. Barat, nih. barat Pak. Ada lagi? BARAT, barat. Oke, matahari tenggelam di sebelah gawat. Kalau di sebelah gawat ya. Oh iya benar. Aman. Dekat banget. Oke, persiapkan mental ya. Berikutnya, Budi dimarahi Pak Guru karena kemarin titik sekolah. BOLOS, bolos. Bolos. Oke, ada lagi bolos. Budi dimarahi Pak Guru karena kemarin bobol sekolah. Ya, nggak boleh. Bobol sekolah, nggak boleh. Pertanyaan berikutnya. Orang rajin berolahraga biar Makan. Sehat. sehat. Makan. Tegar. Bugar Pak, bugar. Bugar. Oke, makan. Bugar. Kita buka jawabannya. Orang rajin berolahraga biarinlah ya. Nggak usah dilarang-larang ya. Orang dia yang capek biarin aja. CDS calon tong, Mbak. Oke, nggak usah browsing ya, dijawab aja. Dan nggak usah dipikir jawabannya ya. Berikutnya terakhir, Agus menyimpan buku di, aduh gampang banget. Di tas. Tas, ya. Kunci tas, ada lagi? Menyimpan buku di rak, tas dan rak. Kita buka jawabannya. Agus menyimpan buku di mas. Ya, jadi Agus baik hati. Oke, ya kita masuk ke materi. Nah, teman-teman, sebelum ke materi. Ada sebelumnya yang udah pernah tahu apa itu Zoom fatigue? Nah, ini saya cerita sedikit ya. Jadi, ketika awal pandemi, sebenarnya kalau di BP Jam Sostek menggunakan Zoom atau pelatihan blended learning, tatap muka dan online itu sudah dari 2018. Tapi di 2020 kan kita semuanya itu pakai Zoom, bukan hanya bekerja ya, sekolah, kuliah, konsultasi dokter semuanya Zoom. Nah, terutama di pendidikan, dunia pendidikan dan dunia kerja, itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Zoom, ada yang muncul ya di pertengahan tahun 2020 itu muncul yang namanya Zoom fatigue atau kelelahan Zoom. Bukan hanya kelelahan fisik nih teman-teman, bayangin dari jam 8 sampai jam 12, nanti jam 1 lanjut lagi sampai jam 5, dan itu setiap hari. Kalau yang bekerja, kalau yang teman-teman yang kuliah juga gitu kan, pagi sampai siang, nanti mungkin siang ada lagi atau sore ada lagi dan seterusnya. Nah, kelelahan ini ternyata bukan hanya kelelahan fisik, tapi juga kelelahan psikis. Karena apa? Karena bayangkan teman-teman berlama-lama di depan monitor, bukan hanya pundaknya yang pegel, pantatnya yang panas gitu ya, punggungnya yang udah kaku, matanya pedih, ternyata pikiran juga ikut terganggu secara psikologis. Jadi ketika kita masuk ke Zoom yang galeri, kita ngomong maupun kita mengikuti satu pelatihan, itu ternyata pandangan mata dari semua kamera itu seakan-akan mengamati kita terus-menerus, dan itu secara psikis mengganggu. Itulah yang dinamakan dengan Zoom fatigue. Makanya di periode itu juga, pertengahan 2020 itu juga, Zoom memunculkan fitur video filter. Nah, sebenarnya teman-teman kalau on cam semuanya tuh bisa pakai. Bisa pakai kacamata, bisa pakai topi gitu. Nah, itu fungsi untuk salah satunya ya, mengatasi kelelahan akibat Zoom. Jadi teman-teman yang on cam kebetulan cuma satu ya. Ini bisa pakai filter itu, silakan. Biar lucu ya, biar nggak tegang, biar nggak kena Zoom fatigue. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya lengkapnya adalah Satrio Adi Sasongko, biasa dipanggil Ongki. Saya S1-nya Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Kalau perjalanan karir tampil di depan itu. Kalau spesifikasi di bidang instruktur, ada membuat desain presentasi, ada infografis, segala sesuatu yang berhubungan dengan e-learning, komunikasi efektif, creative thinking, dan seterusnya. Kalau tanya hobi, nih saya punya hobi begini nih teman-teman nih. Saya orangnya sangat visual ya, makanya desain presentasi itu saya ikut ngajar di BP Jam Sostek. Termasuk yang hari ini saya akan nanti share ke teman-teman. Saya hobi gambar, bikin komik dari SD ya, dari SD hobi bikin komik. Beberapa commission work dari teman-teman. Ya teman-teman kalau mau cek Instagram ada. Ini direksi ya, direksi BP Jam Sostek dengan quotes-nya masing-masing. Kemudian ini yang terakhir, jadi satu unit kerja learning tahun 2021 ada berapa phase itu di satu frame ya, ada hampir 40 phase. Ini satu frame dengan jumlah phase paling banyak yang pernah saya buat. Oke, itu sekilas tentang saya. Terima kasih loh, ada yang tepuk tangan loh Mbak Anah loh, ngasih 2 jempol. Oke. Nah teman-teman, karena ini bau-baunya masih virtual, maka saya tetap kaitkan teknik bukan hanya membuat desain ya, tapi powerful presentation secara keseluruhan. Saya masih mengaitkan dengan presentasi virtual. Saya yakin teman-teman pun belakangan ini ya presentasi ke dosen gitu atau ke pembimbing atau ke siapapun masih menggunakan online. Maka saya akan sharing 4 tips yang saya jamin hanya dalam waktu 1 jam lebih sedikit ini ya. Kalau teman-teman mempraktekkan 4 tips ini akan mendongkrak yang tadinya sudah bagus menjadi lebih bagus, yang tadinya biasa juga menjadi lebih bagus. Tips yang pertama masih ada hubungannya dengan virtual, posisi kamera. Nah, teman-teman perhatikan posisi kamera ketika sedang present. Ya, posisi kamera paling tidak ya, saya tidak mengklaim posisi saya yang 100% benar. Paling tidak di atas kepala masih ada space. Kemudian dari dagu ke bawah masih ada space juga. Jadi nggak terlalu begini juga gitu ya. Nah, ini nyaman dilihat oleh audiens. Nah, posisi kamera ini kalau teman-teman yang hobi fotografi pasti tahu namanya high angle, low angle atau eye level. Kita lihat hubungannya dengan efek emosi dan psikologis. Kalau kamera kita terlalu di bawah atau low angle, maka presenter akan terkesan angkuh. Nah, ini berpengaruh nih ke efek emosi. Demikian juga kalau kameranya terlalu tinggi, terlalu di atas atau high angle. Kebalikannya angkuh, jadi kesannya itu presenternya lemah tak berdaya gitu. Nah, posisi yang paling pas itu, nah Mbak Ana, Mbak Sabrina ini kurang mundur sedikit ya, kurang, nah segitu tuh, eye level dan eye level. Jadi kameranya itu rata-rata dengan mata kita. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan langsung dipotong aja ya. Tips yang pertama, diingat-ingat teman-teman, posisi kamera usahakan eye level. Oke, tips yang pertama. Nah, berikutnya. Oke, ini gambar apakah teman-teman? YouTube ya. Ini screen YouTube buat teman-teman yang belum beli premium ya. Kalau belum beli premium dan mau melihat video yang jumlah view-nya itu banyak, pasti muncul iklan, paling tidak 5 detik. Ini saya screenshotnya 5-nya nggak keburu ya, dia udah di detik ke-5. Apa artinya? Iklan di YouTube didesain itu 5 detik. Kalau 5 detik itu kita memutuskan, bagus nih iklannya nih, gua tonton terus nah maka kita akan nonton sisanya. Tapi kalau nggak, pasti kita skip. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa 5 detik pertama itu sangat menentukan dalam hal apapun. Ya, video di YouTube, presentasi kita present nih di depan pembimbing, di depan penguji, di depan dosen, maka manfaatkan 5 detik pertama. Ada yang sudah nonton ini? Adakah yang sudah? Film apakah ini? Nggak mungkin nggak nonton nih, kalau mahasiswa biasanya update ini.
Teman-teman perhatiin, bukan hanya film yang baru tayang, bukan hanya film Spider-Man No Way Home yang baru tayang ini, tapi hampir semua film itu kalau teman-teman baca review, baca apa sih namanya, resensi gitu ya, yang paling banyak dibahas itu pasti opening scene dan ending scene. Demikian juga dengan tadi ya YouTube, dengan presentasi, dengan video, apapun. Di film, apalagi di movie, itu detik-detik pertama di opening itu sangat menentukan. Maka tips yang kedua, setiap presentasi teman-teman pastikan mengawali dengan opening. Karena apa? Analoginya sama dengan YouTube, sama dengan film, dan seterusnya. Opening akan mendapatkan dengan cepat, catatannya dengan cepat perhatian audiens. Nah, 2 tips, sebenarnya ada banyak opening, saya hanya share 2 tips yang paling powerful. Tips yang pertama adalah dengan pertanyaan, yang kedua dengan cerita. Kalau pertanyaan itu sebenarnya bisa kita pakai sebagai seorang presenter untuk apa? Satu, mendapatkan informasi tentang audiens. Atau membangun partisipasi. Dengan bertanya, audiens menjawab, maka itu akan terbangun partisipasi sejak awal. Dan kalau teman-teman ingat, opening dengan pertanyaan ini, hari ini dipraktekkan oleh Mbak Endah Rahmawati, Mbak Iin tadi ya. Memulai dengan menyapa, bagaimana kabarnya hari ini, apakah semuanya baik, menjawab, oh baik Bu, baik-baik, ada yang dengan chat, itu membangun partisipasi sejak awal. Yang kedua dengan cerita. Cerita itu cerita apa saja, syaratnya nggak terlalu panjang, nanti dikasih waktu sejam, ceritanya 45 menit gitu ya, nggak boleh. Cerita yang singkat, yang bisa menggait perhatian audiens sejak awal, dan yang paling powerful sebenarnya cerita diri sendiri ya. Tapi teman-teman bisa pakai cerita dari sudut pandang orang kedua atau orang ketiga, atau cerita dari orang lain. Dan bagus kalau cerita itu bridging ke materi presentasi kita. Nah, opening dengan cerita tadi saya praktekkan. Saya cerita tentang Zoom fatigue. Kalau gamesnya tadi karena habis break ya, teman-teman pasti kalau yang ngerokok ya masih ada yang ngerokok gitu ya, yang nyeduh kopi masih ada yang nyeduh kopi gitu. Masih ingat tips pertama tadi apa? Kamera eye level. Tips kedua opening. Diingat-ingat ya. Tips pertama, kalau presentasinya online, kalau tatap muka langsung nggak ada masalah. Teman-teman pasti berdiri gitu ya, berhadapan langsung dengan audiens. Tapi kalau presentasinya virtual, pastikan kamera eye level. Kalau pakai laptop di meja, caranya gimana? Kalau Mas Takin tuh ngasih tipsnya, dikasih tumpukan buku. Nah, sehingga laptopnya itu nanti kameranya sejajar dengan mata kita. Tips kedua opening, tadi yang pertama pertanyaan dipraktekin oleh Mbak Iin, cerita tadi saya mempraktekannya untuk opening. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Kamera eye level, buka dengan opening. Belum masuk, opening itu belum masuk ke materi ya teman-teman. Belum masuk ke materi, bahkan belum perkenalan. Perhatikan, kalau salam itu ya wajib ya, kita assalamualaikum, sebagai muslim atau sebagai orang timur secara umum menyapa di awal itu wajib. Tapi sebelum memperkenalkan diri, buka dengan opening, dengan pertanyaan atau dengan cerita. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan. Mbak Mutia Nurul Cahyani, UBP Kara. Enggak kelihatan, silakan. Iya Pak, maaf Pak, izin off cam karena kami tidak stabil sinyalnya. Izin bertanya Pak, terkait ini yang kedua opening pertanyaan. Kalau misalnya saya pernah ya Pak menerapkan ini saat presentasi di mata kuliah. Ketika kita bertanya, tapi tidak ada audiens yang menjawab, jadi langsung kikuk sendiri gitu Pak. Untuk ke tahapan selanjutnya tuh jadi kayak bingung. Thank you. Bagaimana tipsnya Pak? Ada lagi? Bagaimana tipsnya? Ya, itu aja? tipsnya? Oke, sip. Terima kasih Pak. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dari Mbak Mutia. Mbak Mutia tuh pernah punya pengalaman, dia presentasi, kemudian openingnya dengan bertanya, pertanyaan ke audiens. Terus audiensnya nggak ada yang jawab. Apa yang bisa kita lakukan?
Nah, ayo, mungkin sharing dari teman-teman yang lain yang pernah punya pengalaman seperti itu dan bisa mengatasi. Silakan. Nah, ini ayo sharing yuk. Gimana caranya nih? Kita opening dengan pertanyaan, tapi audiens nggak ada yang jawab. Ayo. Ada yang punya pengalaman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya jawab ya. Saya jawab langsung ya. Nah, Mbak Mutia, tergantung pertanyaannya. Tapi sebagian besar bisa menggunakan teknik ini. Ketika kita melempar pertanyaan dan tidak ada yang menjawab, maka Mbak Mutia, teknik pertama bisa langsung, kalau begitu, ini saya memperagakan ya. Kalau begitu, saya sampaikan apa jawabannya. Yang kedua, Mbak Mutia bisa sampaikan begini. Kalau dari banyak presentasi yang sudah saya lakukan, kebanyakan audiens akan menjawab begini. Nah, jadi ada dua teknik yang bisa Mbak Mutia gunakan. Ya, bisa langsung dijawab. Misalkan nggak tahu ya, oke nggak ada yang menjawab, oke kalau begitu saya akan sampaikan apa tentang jawaban itu. Atau yang kedua, teknik yang kedua yang lebih smooth, Mbak Mutia bisa sampaikan, oke dari beberapa presentasi yang saya lakukan sebelumnya, kebanyakan audiens menjawab dengan bla bla bla. Habis itu baru dielaborasi. Itu Mbak Mutia, menjawab ya? Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tips pertama ingat kamera eye level, tips kedua pastikan selalu buka dengan opening. Jangan buru-buru memperkenalkan diri, menyebut nama, jangan ya. Opening dulu. Setelah opening baru perkenalan. Oke, tips berikutnya ya. Tips berikutnya, teman-teman, kalau lagi ulang tahun nih ya, terus ada kue ulang tahun, biasanya gede ya, kue ulang tahun itu ukurannya gede, karena undang teman-teman gitu, mau dimakan bareng. Nah, kue ulang tahun segede ini, gimana cara makannya nih? Ya, boleh open mic, silakan. Cemerwet nggak apa-apa. Mbak Ana, diapain Mbak? Potong-potong. Jadi potong-potong ya, nggak mungkin kita langsung segede ini kita apa namanya, kalau makan kan enggak ya, kita kerawuk atau kita berakot kan nggak mungkin ya. Nah, caranya adalah pasti dipotong menjadi bagian yang kecil-kecil. Pertama, selain lebih mudah makannya, yang kedua sopan juga, ya kan. Yang ketiga, kalau ada yang bawa Tupperware bisa dimasukin Tupperware bawa pulang ke rumah. Nah, teman-teman, analogi yang sama itu berlaku untuk presentasi. Maka tips yang ketiga dari saya, sederhanakan konten. Ya. Tips pertama, kamera eye level. Tips kedua, pastikan ada opening. Tips ketiga, sederhanakan konten. Nah, saya akan sharing kaidah penyederhanaan konten. Yang pertama, ketika teman-teman membuat materi apapun itu, materi tentang materi kuliah kah, materi presentasi yang lain, dalam dunia kerja, presentasi untuk bekerja, apapun itu, pasti informasinya banyak banget. Ya, informasinya banyak banget. Bahkan satu slide itu informasinya banyak banget. Tapi kita nggak bisa memasukkan semua informasi itu ke dalam slide, karena nanti akan jadi sangat, bahasa Inggrisnya sih wordy. Wordy itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya terlalu banyak dengan kata-kata. Satu slide-nya jadi overload. Nah, umumnya ketika informasi itu masih berupa paragraf, maka kita harus membaca, mempelajari, sehingga kita bisa menyederhanakan menjadi beberapa kalimat. Satu kalimat lebih bagus. Jadi ketika informasi itu masih paragraf, sederhanakan sehingga menjadi kalimat. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan lagi menjadi apa? Menjadi beberapa kata. Syukur satu kata. Ya, kalau saya ulang, kalau dia masih berupa paragraf, sederhanakan jadi kalimat. Kalau masih bisa, catatannya kalau masih bisa ya, teman-teman nggak usah memaksakan diri, karenanya nanti akan terjawab. Kalau masih bisa, dari kalimat jadikan kata. Kalau masih bisa,
sederhanakan lagi menjadi angka. Ya, kenapa kalau masih bisa? Karena ini berkaitan erat dengan level penguasaan materi masing-masing kita. Kalau memang kita waktunya sangat singkat, belum sempat mempelajari, dari paragraf hanya bisa kalimat, ya sudah, stop di kalimat. Tapi kalau kita matang menguasai materi itu, menguasai satu konten ini, bisa sampai kata, bisa sampai angka. Nah, jadikan dia angka. Ketika kita melakukan penyederhanaan sampai dengan level angka, maka itu adalah level penguasaan materi yang paling tinggi dari diri kita. Ingat ya, kalau kita bisa menyederhanakan sampai dengan angka, berarti kita sangat menguasai materi itu. Itu berbanding lurus. Nah, saya akan contohkan, ini teman-teman perhatikan karena setelah ini saya memberi penugasan hal yang sama dengan konten yang berbeda. Nah, ini teman-teman perhatikan caranya ya. Ini adalah sebuah artikel yang saya copy paste. Saya lupa tahunnya, ini tahun 2000 ya 2012-an berarti ya. Artikel ini tentang apa? Mari kita baca sama-sama. Nah, untuk mempercepat dan mempermudah, saya akan membantu membacakan untuk teman-teman. Oke, analoginya tadi ya, masih satu informasi di satu slide itu masih berupa banyak paragraf seperti ini. Dan kalau kita copy paste, ya jadinya begini. Dan ini tentu saja nggak nyaman untuk audiens presentasi kita. Kita pun ya, selaku audiens, ketika misalkan saya presentasi halaman-halaman slide-slide-nya begini, tentu nggak nyaman, teman-teman ya. Udah bukan lagi off cam lagi, mungkin langsung live ya. Oke, saya bantu bacakan. Nanti teman-teman identifikasi ini tentang apa gitu ya. Data konten berasal dari artikel. Semakin tinggi contraceptive prevalence rate atau CPR atau cakupan peserta KB pada wanita menikah, ya, semakin tinggi CPR itu cakupan peserta KB di wanita menikah, maka jumlah angka kelahiran atau total fertility rate atau TFR seharusnya rendah. Masuk logika dulu, pelajari, masukkan ke logika dulu. Kalau peserta KB banyak, harusnya angka kelahiran rendah. Masuk akal, masuk logika. Berikutnya, namun tren yang terjadi di Indonesia, jumlah TFR justru stagnan. Nah, yang terjadi di Indonesia, angka kelahirannya ini tetap segitu-gitu aja. Ya, dibilang banyak-banyak gitu ya. Meskipun tingkat CPR meningkat, meskipun peserta KB-nya meningkat. Harusnya kan kalau peserta KB meningkat, angka kelahirannya turun dong. Nah, ini enggak. Peserta KB-nya semakin banyak, tapi angka kelahiran di Indonesia di beberapa wilayah itu masih tinggi. Gitu. Kita ke paragraf 2. Guna menurunkan angka fertilitas, tanggung jawab tidak hanya di tangan BKKBN saja, tetapi juga sektor lainnya. Apa saja tuh? Penyuluhan tentang usia kawin pertama, penanaman pentingnya kesehatan reproduksi, serta penyesuaian terhadap norma budaya perlu dilakukan. Jadi bukan hanya tanggung jawab BKKBN. Ini masukin ke logika dulu. KB, penurunan angka kelahiran bukan hanya tanggung jawab BKKBN, tapi ada penyuluhan, ada penanaman, ada edukasi, dan seterusnya. Berikutnya, gerakan dari masyarakat untuk menggalakkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera juga dinilai bisa menekan TFR. Sangat clear ini. Kita ke paragraf berikutnya. BKKBN menyoroti jika saja semua aspek ikut berperan, apa saja aspeknya? Satu, seperti usia kawin pertama meningkat, pendapatan naik, kemiskinan turun, ada peningkatan advokasi kepada ibu tentang risiko terlalu sering melahirkan, maka seharusnya TFR atau angka kelahiran bisa turun hingga mencapai angka 2. Makanya ini indeks sepertinya ya, angka 2, tanpa harus menaikkan CPR atau cakupan peserta KB. Oke, masuk logika dulu. Paragraf terakhir, namun berdasarkan, nih anti klimaks ya, kalau ada kata namun itu anti klimaks. Namun berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI,
tahun 2007 sampai 2012, angka TFR itu konstan di 2,6 anak. Padahal tingkat CPR atau persentase KB tadi meningkat dari 61,4 menjadi 62 dari 2007 sampai tahun 2012. Nah, setelah mempelajari, logikanya dapat, kontennya dapat, ada data yang sangat penting di paragraf terakhir dari data SDKI, konstan tuh angka kelahiran di 2,6, padahal cakupan KB-nya meningkat dari 61,4 ke 62 tahun 2007 sampai 2012. Ada dapat nih. Yuk kita sederhanakan hanya menjadi kalimat. Kalau satu kalimat nggak bisa, masih beberapa kalimat nggak apa-apa. Tapi teman-teman sudah tahu bahwa topiknya ini adalah tentang angka kelahiran. Poin-poinnya kita udah dapat. Poin 1, jika peserta KB meningkat, maka jumlah kelahiran harusnya turun. 2, kenyataannya di Indonesia meskipun peserta KB-nya tinggi, ternyata angka kelahirannya konstan. Nah, ini menunjukkan sebenarnya angka kelahiran itu masih tinggi. Poin 3, kalau saja semua pihak, bukan hanya tanggung jawab BKKBN nih, kalau semua pihak ikut berperan, seharusnya angka kelahiran bisa ditekan, tanpa harus menaikkan jumlah wanita KB. Nah, poin 4, data SDKI 2012 menunjukkan bahwa angka kelahiran itu stagnan di 2,6. Lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 2,6. Padahal jumlah peserta KB meningkat. Maka poin 5 itu apa yang kita dapatkan dari artikel itu. Berarti ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Poin 5 kesimpulannya, program keluarga berencana kurang efektif. Paragraf menjadi beberapa kalimat. Yuk kita sederhanakan lagi. Langsung ke kata atau masih kalimat? Kalau ini masih banyak kalimat ya. Mungkin kita sederhanakan lagi menjadi 2 kalimat saja. Menurut SDKI 2007-2012, meski CPR meningkat, TFR stagnan di 2,6, itu menunjukkan tingkat kelahiran masih tinggi. Poin 2, kurangnya peran aktif semua pihak menyebabkan program KB kurang efektif. Kita sederhanakan lagi menjadi kalimat. Topiknya angka kelahiran udah dapat ya dari awalnya. Angka CPR meningkat namun TFR stagnan di 2,6 menunjukkan program keluarga berencana kurang efektif. Oke, ini kalau kita sederhanakan lagi dengan disupport oleh gambar atau foto, maka teman-teman bisa mendapatkan ini. Ya. Oke, hanya dengan slide ada gambar bayi, ada angka 2,6, dan ada kutipan data SDKI 2007-2012, teman-teman bisa mengelaborasi slide ini dengan baik, dengan lengkap. Karena apa? Teman-teman udah kuasai kontennya. Gitu. Ya, catatannya, kalau teman-teman sampai dengan angka, kuasai betul kontennya. Hanya dengan ini teman-teman bisa mengelaborasi itu. Ini adalah sebuah artikel, sumbernya dari sebuah artikel di mana tingkat peserta KB meningkat di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan kelahiran yang menurun, justru stagnan di 2,6 dan seterusnya. Teman-teman bisa elaborasi. Karena apa? Karena sudah menguasai materi. Nah, bayangkan kalau misalkan Mbak Mutia yang bikin slide ini, ya, Mbak Mutia bikin slide ini nih, Mbak Mutia kuasai betul kontennya. Terus tiba-tiba yang presentasi Mbak Ana yang nggak ngikuti pembuatannya dari awal, kira-kira Mbak Ana akan menyampaikan apa sampai di slide ini? Ayo, Mbak Ana akan nyampein apa nih kalau slide begini, tanpa tahu kontennya? Masih bingung Pak dengan angkanya itu. Ya bingung ya, atau bisa jadi Mbak Ana bingungnya begini. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, ini adalah bayi baru lahir ya, yang beratnya 2,6 kilo lebih sedikit, gitu kira-kira ya, karena bingungnya. Nah, inilah teman-teman pentingnya menguasai konten sebelum masuk ke desain. Ya, maka kuasai konten dulu. Konten yang utama, desain itu nomor sekian. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Tips yang pertama apa tadi? Kalau virtual, kameranya eye level. Tips yang kedua, pastikan selalu ada opening di awal. Tips yang ketiga, sekarang ini sederhanakan konten. Paragraf, kalimat, kata, angka. Sebelum sampai ke angka, pastikan teman-teman menguasai dengan betul konten yang akan disampaikan. Supaya nggak kejadian. Kayak begini, terus ini adalah bayi baru lahir, 2,6 kilo. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Good, kita lanjut. Nah, teman-teman, ini ibarat ya, ibarat kita dari awal ya, dari opening gitu, dari opening kemudian kita menyampaikan konten dengan baik, itu sebagaimana kita kayak nerima tamu. Nah, teman kita main ke rumah gitu ya, terus kita sambut, kita kasih minum, kita kasih jajanan gitu. Terus pas mau pulang, tentu saja kita harus memberikan kesan penutup yang bagus juga gitu ya. Kita antar sampai pagar gitu, kalau adabnya gitu ya. Kalau rumahnya ada pagarnya, ya kita antar sampai luar gitu. Supaya kesan baiknya itu terjaga sampai dengan teman kita pulang. Demikian juga dengan sebuah presentasi. Ada opening, harus ada closing. Nah, closing kita harus powerful. Powerfulnya seperti apa? Sebelum ke powerfulnya seperti apa, saya minta teman-teman open mic lagi deh. Biar bukan hanya saya yang open mic. Yo, open mic, yo, open mic, open mic. Yo, untuk menyalakan atau mematikan AC dan TV. Biasanya menggunakan remote. Oke, masih polos terus ya. Tombol, oke. Kita buka jawabannya. Untuk menyalakan mematikan AC TV biasanya menggunakan tolong ya. Tolong dong, tolong matiin AC ini. TV-nya dong, tolong nyalain ya. Oke. Benar-benar ya. Oke, berikutnya Valentino Rossi, Marquez, Lorenzo kejar-kejaran, salib menyalip di Tikung. Jalan. gampang banget nih, Mandalika namanya. Arena balap tuh loh, apa namanya? Gampang banget. Sirkuit. Tikungan tadi Tikungan, boleh Pak. juga ya, tikungan bener ya. Oke, Rossi, Marquez, Lorenzo kejar-kejaran salib menyalip dibiarkan ya, karena kita nonton ya. Iya benar. Masih ada lagi. Orang yang memimpin sebuah desa biasanya dipanggil Pak Lurah. Lurah ya. Oke, ada lagi. Kita cek, orang yang memimpin sebuah desa biasanya dipanggil Pak Noleh. Oh iya benar. Pak. Parah. Kalau nggak noleh kurang kenceng berarti manggilnya. Iya. Sabar ya Mbak ya. Sabar. Berikutnya, seekor hewan yang memiliki kaki berjumlah 8 dan bergelantungan ke sana kemari menggunakan jaring, namanya, gampang banget nih. Laba-laba. Binatang. Binatang. Oh, nggak masuk dalam kotaknya. Kita cek jawabannya. Bergelantungan ke sana kemari menggunakan jaring, namanya olahraga ya. Dia bola jaringnya itu olahraga sebenarnya. Ayo fokus balik ke materi. Nah, teman-teman, terima kasih. Ini adalah bukan slide penutup saya ya, tapi saya mau nanya, teman-teman masih ada yang menggunakan slide penutup dengan thank you, terima kasih, sekian? Masih ada? Masih banyak ya? Masih. Ya, mulai sekarang teman-teman stop, hindari penutup dengan thank you, terima kasih, sekian, tamat gitu, wassalam, stop. Terima kasih secara verbal kita sampaikan secara verbal. Tapi untuk slide nggak perlu. Terima kasih itu pasti di akhir banget, itu pasti kita mengucapkan terima kasih. Mohon maaf dan terima kasih itu pasti kita sampaikan. Itu golden word ya. Maaf, terima kasih. Terus gantinya apa untuk closing dari presentasi kita? Teman-teman bisa pakai 3 teknik
powerful closing. Apa? Yang pertama, teman-teman bisa gunakan quotes. Saya yakin semuanya sudah mahir menggunakan quotes. Yang kedua, teman-teman bisa ajukan pertanyaan atau tantangan. Nanti contohnya kita lihat. Yang ketiga, kalau ada poin-poinnya yang harus teman-teman ulang, teman-teman bisa pakai teknik mengulangi poin-poin utama. Biar apa? Biar ingat lagi. Oke. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah quotes. Ini saya udah nggak bahas banyak, teman-teman udah mahir semua pasti bikin quotes ya. Catatan quotes itu adalah kalau teman-teman punya kata-kata quotes sendiri, teman-teman bisa pakai. Nah, hari ini dipraktekkan oleh Mbak Indah tadi. Mbak Indah tadi menutup quotes dari Mbak Iin sendiri. Boleh, sangat boleh. Bahkan saya menganjurkan seperti itu. Kalau enggak, teman-teman punya tokoh yang disukai gitu, tokoh idola atau yang quotes-nya berhubungan dengan materi, pakai. Kalau ada foto tokohnya, pasang. Kalau enggak pakai juga enggak apa-apa. Yang penting ditulis siapa itu. Kalau enggak ada fotonya kan, quotes siapa ini? Mungkin enggak semuanya tahu, pasang fotonya. Kalau hanya nama, dia udah cukup terkenal, enggak usah pakai foto, enggak ada masalah silakan. Gitu ya. Jadi boleh, quotes itu boleh, bahkan kalau saya menganjurkan quotes itu kata-kata kita sendiri. Itu lebih powerful. Yang pertama tadi quotes, yang kedua dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu sifatnya memotivasi. Misalkan gini, bayangkan kita mahasiswa senior gitu, lagi mau bikin acara panjat gunung ke adik angkatan kita. Nah, malam-malam kita kumpulin untuk briefing. Adik-adik besok itu yang dibawa ini, perlengkapannya harus lengkap ini, sepatunya harus yang begini, gini. Terus ditutup hanya dengan, oke, itu ya, itu saja ya, sekian, terima kasih. Ya sudah, sama-sama gitu jawabannya. Nah, kita pakai pertanyaan yang sifatnya memotivasi. Oke, adik-adik, untuk besok kita mau ke Gunung Ciremai, apakah sudah siap? Siap, dan seterusnya. Ya. Teman-teman bisa elaborasi pertanyaan yang sifatnya memotivasi. Jangan pertanyaan juga berapa bobot Gunung Semeru, ya nggak ada yang bisa jawab gitu ya. Pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan, yang memotivasi. Yang ketiga, nah ini sekaligus saya menutup. Oh, ternyata cepet banget ya saya presentasi ya. Yang ketiga sekaligus saya menutup. Dengan apa? Dengan mengulang poin-poin utama. Nah, caranya ya sudah. Ini saya mempraktekkan misalkan saya presentasi ke dosen gitu ya. Bapak Ibu, dari semua apa yang tadi sudah saya sampaikan, saya mengulang ada 4 tips powerful dalam membuat presentasi, utamanya presentasi untuk presentasi virtual. Yang pertama adalah pastikan posisi kamera kita eye level. Yang kedua, selalu gunakan opening untuk mendapatkan perhatian cepat di awal. Yang ketiga, sederhanakan konten. Kaidahnya adalah paragraf, sederhanakan ke kalimat, kata ke angka. Dan yang keempat, closing tidak lagi menggunakan slide terima kasih, tapi ada teknik closing yang powerful, yaitu menggunakan quotes, pertanyaan, dan mengulang poin utama. Demikian presentasi saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh ya, contoh. Belum saya tutup beneran. Oke ya. 3 tips, saya ulang deh 3 tips. 1, gantinya slide terima kasih. 1, ganti dengan quotes. Yang paling gampang, teman-teman, cari quotes. Yang penting jangan terima kasih, jangan thank you, dan seterusnya. Yang agak unik, kasih pertanyaan ke audiens. Dan yang meretensi materi yang sudah kita sampaikan ke audiens itu gunakan mengulang poin-poin utama. Oke. Ada yang dari Indonesia Timur? Kalau dari Indonesia Timur udah sholat Jumat ya ini ya. Oke, ini di akhir slide saya sebelum saya tutup benar-benar gitu ya. Teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi.
Oke, Mbak Mutia. Silakan Mbak Mutia. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya lagi Pak. Hmm. Tapi ini di luar itu ya Pak, di luar materi yang ini. Jadi Oke, kalau apa? misalnya di perkuliahan kan biasanya ketika kita dikasih tugas presentasi itu biasanya kelompok ya Pak. Sejauh Oke. ini masih kelompok. Nah, itu sebaiknya untuk share screen materi itu dipegang oleh pemateri saja ya Pak. Tidak usah oleh moderator. Karena pengalaman saya ketika kita sudah mempunyai konsep presentasi, tapi untuk pemindahan slide-nya tuh karena kan kadang terkendala sama sinyal ya Pak. Jadi suka karena yang megang itu moderator, jadi kadang suka jadi gak nyambung gitu Pak. Jadinya nanti kayak ada buffering-nya kayak gitu dan nanti suka kayak lama gitu. Jadi sebaiknya kalau seperti itu bagaimana ya Pak? Oke, ada pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Mutia. Kalau kita mengerjakan bersama-sama dengan teman kelompok gitu ya, atau kita membuat sendiri presentasi, kemudian ada satu momen-momen atau satu event di mana di event itu ada moderatornya gitu ya. Jadi dipegang oleh moderator atau oleh teman kita. Nah, ini bisa jadi dua solusi nih Mbak Mutia. Saya jawab langsung ya Mbak Mutia ya. Ya baik Pak. Yang pertama, kalau kita kerja kelompok dengan teman kita sendiri itu lebih mudah. Karena namanya kerja kelompok, tapi pastikan kerja kelompoknya benar-benar ya. Artinya antara Mbak Mutia dengan teman-teman yang lain itu punya kedalaman atas materi itu yang seimbang, yang sama. Penguasaan materinya sama. Jangan sampai ketika ada 5 orang gitu ya yang bikin Mbak Mutia slide-nya, terus yang lain nggak mau mempelajari, jangan sampai kayak gitu. Ya, jadi pastikan semua punya penguasaan dan kedalaman materi yang sama, yang rata-rata. Nah, kalau kayak gitu enak. Nah, nanti ketika presentasi, kalau saya ya, Mbak Mutia, kalau saya lebih nyaman kita sendiri yang pegang, yang membuat slide-nya. Karena kita yang tahu setelah slide ini apa, timingnya seperti apa. Kita sendiri yang tahu. Tapi kalau sama rekan kelompok masih bisa, masih memungkinkan. Ya kan, karena kita belajar sama-sama. Kalau perlu pas praktek presentasi, siapa yang presentasi, nah siapa yang mau asistening, yang mau ngeklikin, yang mau nge-next-nextin, nah itu masih bisa tuh kolaborasi. Tapi kalau benar-benar kita datang di suatu event, moderator atau ada satu operator yang memang tugasnya untuk menjalankan slide, nah itu saran saya sih nggak dilakukan, saran saya. Tapi kalau nggak memungkinkan ya sudah, mau gimana lagi. Tapi saran saya, apapun karena kita yang paham betul dengan slide kita, setelah slide ini apa, timingnya kayak gimana, kalau ada animasi gimana, maka kita pegang sendiri. Baik itu virtual maupun tatap muka langsung di kelas. Gitu Mbak Mutia. Menjawab? Menjawab Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ingat ya, posisi kamera eye level, pastikan selalu ada opening, konten sederhanakan, jangan sampai overload slide-nya, dan tutup dengan closing yang powerful. Lima, 4, 3, 2, 1, udah nggak ada yang nanya? Kalau sudah nggak ada yang nanya, saya rasa cukup. Saya mengimbau, terakhir ya, saya mengimbau ke teman-teman, mulai sekarang, mulai selesainya materi ini, pastikan teman-teman dalam membuat presentasi dan mempresentasikannya, pastikan mempraktekkan keempat ini. High level, opening, konten sederhanain, closing. Manfaatnya adalah yang tadinya teman-teman sudah bagus akan menjadi powerful, lebih bagus, dan yang tadinya biasa-biasa sama, akan menjadi lebih bagus dan lebih powerful. Demikian dari saya yakin kalau tahun mempraktekkan akan bermanfaat buat kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Helmi ya dari Genika ya. Silakan Mas.
Oke. Mas Helmi, Yep. Pak Helmi, sebelum Pak. Pak Helmi boleh ini apa? Silakan Mas Makin. Nah ini kan nyambung dari apa yang sudah kita dapatkan 2 hari ini, gitu ya. Nah ini kan kalau dalam perkuliahan itu ada ujian nggak apa-apa ya. Wajar kita ada ujian, tapi ini bukan ujian yang sifatnya nanti akan nilai A, B, C, karena kami ingin mendapatkan feedback sebenarnya dari apa yang sudah kami sampaikan, materi yang sudah kami sampaikan dari 2 hari ini tuh apa sih yang bisa diambil kan gitu ya. Jadi isinya ini esai nanti ya teman-teman semua. Jadi soalnya esai dan minta izin juga ke Pak Helmi ya. Nanti boleh kami memberikan link ujiannya gitu Pak Helmi ya. Oke, Pak, silakan. Ya, jadi link ujiannya saya kirim ke chat boleh ya ke teman-teman semua. Ini link ujiannya, itu ada beberapa soal yang sifatnya esai. Dan ini nggak jauh-jauh dari apa yang sudah kami berikan, kan itu ya. Soal jaminan sosial dan soal tadi terakhir Pak Ongki yang terkait dengan presentasi yang baik seperti itu. Ujian ini bukan kalau nyebut ujian nggak enak lah ya. Jadi apa bahasanya ya? Ya feedback ini berlaku boleh 7 hari, boleh teman-teman semua. Jadi 7 hari, setelah 7 hari nanti akan kami close gitu ya. Jadi nanti kami akan mendapatkan data terkait dengan bagaimana teman-teman memahami jaminan sosial itu sendiri, produknya apa aja, sampai ke pengawasan, sampai ke bagaimana membuat presentasi yang baik. Yang harapannya ini bisa mengingatkan kembali teman-teman semua nih. 2 hari ini udah dapat apa? Oh ya, pas ada soalnya, oh dia bisa jawab. Ketik kan ya. Dan jangan copy paste ya teman-teman ya, karena ini digital. Jangan copy paste, ya tulis aja sedapatnya, seapa yang ada di pikiran, yang dicatat pada hari-hari sebelumnya. Seperti itu. Boleh ya? Linknya sudah saya sampaikan di fitur chat. Silahkan diambil, silahkan di copy, disebarkan kepada teman-teman yang misalkan yang hari ini nggak bisa hadir, tapi kalau hari kemarin hadir gitu ya. Kalau 2 hari nggak hadir ya berarti ya bingung kita nanti menulis apa kan gitu ya. Dan 7 hari, boleh ya 7 hari. Jadi sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 31, oh berarti tanggal 7. Tanggal Jadi 6, waktunya setahun lebih ya Mas? setahun lebih gitu, setahun lebih waktunya. Jadi manfaatkan dengan baik karena waktunya setahun lebih gitu ya. Sampai tanggal 7 Januari boleh teman-teman semua ya. Ya, Oke. dari saya juga ada tadi ya Mas Takin ya. Dari saya ada tugasnya itu sama membuat penyederhanaan konten dan kontennya nanti ada di form Google ya. Oke, siap. Berarti ada dua link ini ya. Ya. Oke. Siap, silakan di-copy, silakan disebarkan ke teman-temannya semua yang ada di sini ya, yang kemarin ikut atau jangan disebarin ke teman kampusnya semua, ntar bingung teman kampusnya semua ini apa lagi nih kan gitu ya. Oke, terima kasih itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Helmi. Silakan Pak Helmi. Baik, terima kasih Pak Mutakin dan Pak Ongki. Oke, tidak terasa sesi pada hari ini sangat luar biasa sekali. Dari yang tadi pagi diberikan materi oleh Bu Enda dan dilanjutkan oleh Pak Ongki. Dan teman-teman jangan lupa masih ada beberapa tugas dari materi jaminan sosial ini. Ada tengah waktu 7 hari nih, dimanfaatkan dengan benar-benar mengerjakannya. Nggak usah terburu-buru, waktunya tadi kata Pak Mutakin 1 tahun lebih. Panjang banget itu. Oke, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di akhir sesi ya teman-teman. Mungkin kita akan melakukan sesi foto bersama sekarang Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian diharapkan untuk open cam atau membuka kameranya untuk sesi foto bersama kali ini. Oke. Sesi foto bersama seperti biasa akan saya ambil pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke,
bisa ganti gaya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu semua sudah. Oke, sudah berasa kita sudah di akhir sesi. Mungkin dari saya bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari yang telah memberikan ilmunya, berbagi ilmu kepada kami di studi independen sertifikat di NIK ini. Semoga ilmu yang Bapak Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kami ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman, sampai bertemu lagi di sesi B berikutnya. Terima kasih. Sama-sama Terima Mas kasih Ibu. semua. Thank you. Teman-teman. Bapak, Selalu. Ya, sehat selalu. Cheers ya. Semoga sukses tahun 2020.